Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi dengan teman-teman sekalian mengenai pembelajaran berbasis IT, di mana media yang kita gunakan berbentuk e-learning psikologi. Kenalkan, nama saya Bubun Saifullah. Kebetulan saya mengajar di Bandung Barat. Baik teman-teman sekalian, fenomena sekarang tidak bisa disangka lagi bahwa perkembangan pengetahuan dan teknologi yang melahirkan teknologi informasi yang begitu pesat, sehingga suatu hal yang lumrah dan biasa sekarang kita temukan anak-anak tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Penggunaan HP, laptop, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan teknologi informasi sudah kita maklumi bersama. Anak-anak tidak bisa lepas dari HP. Untuk itu, bagaimana kita menghadapi fenomena yang ada? Maka sebagai seorang guru harus memiliki kearifan. Artinya bahwa kita tidak perlu menyalahkan informasi global yang ada, tapi bagaimana kita mensikapi informasi yang begitu cepat melalui jaringan internet misalkan. Itu tidak bisa lagi kita hindari. Maka seorang guru harus bijaksana dalam menghadapi itu. Meskipun memang tidak sedikit internet itu bisa menimbulkan dampak yang negatif, tapi jangan salah, di balik semua itu internet bisa kita sikapi secara positif. Dan tentunya dalam hal ini bagaimana seorang guru mensikapi arus informasi itu, sehingga arus informasi yang ada itu bisa kita gunakan secara positif. Nah, maka salah satu alternatif yang kita bisa gunakan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi itu, bahwa ternyata teknologi informasi dalam hal ini internet itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Dan demikian pula misalkan kita beberapa tahun terakhir ini teknologi informasi yang dalam hal ini internet itu bisa digunakan dalam ujian nasional berbasis komputer. Nah, demikian pula halnya dengan pembelajaran. Maka kali ini kita akan mencoba membahas tentang e-learning yang kebetulan saya akan perkenalkan e-learning psikologi yang merupakan LMS atau Learning Management System. Kalau kita artikan bahwa e-learning adalah suatu sistem yang konsep pendidikan yang dimanfaatkan untuk teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Ataupun dengan kata lain, pembelajaran itu bisa disusun dan digunakan dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Yang tentunya e-learning ini adalah sebuah sistem di mana sistem ini bisa kita manfaatkan dalam konsep pendidikan yang tentunya dengan media elektronik ataupun media komputer mampu mendukung proses pembelajaran. Nah, adapun e-learning psikologi itu adalah sebuah situs yang menggabungkan antara jejaring sosial. Dalam hal ini
kita kenal dengan LMS atau Learning Management System, di mana Learning Management System adalah untuk mengelola mendistribusikan materi pelajaran dan memungkinkan berkolaborasi antara guru dengan siswa. Dalam prakteknya psikologi ini atau dalam tampilannya, ternyata psikologi ini adalah merupakan jejaring sosial layaknya Facebook yang bisa digunakan interaksi antara guru dengan siswa, sehingga siswa memiliki daya tarik tersendiri dalam media ini. Dan psikologi ini tidak hanya adalah berbentuk yang hanya digunakan di laptop saja, tapi sudah ada di Play Store, sehingga bisa digunakan dengan menggunakan HP. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana isi atau jeroan, saya istilahkan jeroan psikologi. Saya perkenalkan, ini tampilan dari psikologi itu seperti ini. Ini adalah contoh yang saya miliki, di mana proses kebetulan saya mengajar di beberapa kelas dengan beberapa mata pelajaran. Ini adalah tampilan yang begini. Ada untuk materi kelas 10 kurang hadis, kelas 12 kurang hadis, kemudian hadis, kemudian bahasa. Nah, ini tampilan dari salah satu contoh. Misalkan yang saya buka adalah kelas 12, mata pelajaran hadis di semester 1. Ini adalah beberapa materi yang saya gunakan. Nah, ini contoh dari sub of order tadi. Ini dalamnya itu seperti ini, tampilannya seperti ini. Yang tentunya ini dibuat oleh guru dengan berbagai modifikasi dan keinginan gurunya masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan dan materi pelajaran apa yang akan kita pelajari, kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa. Nah, di sini kita bisa mengekspresikan keinginan kita sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, saya perkenalkan dari tampilan itu fitur-fitur yang dimiliki oleh psikologi. Salah satunya adalah courses, di mana adalah proses ini adalah fasilitas untuk membuat kelas mata pelajaran. Misalkan kita akan membuat mata pelajaran matematika atau fisika, kimia dan lain-lain dan sebagainya. Di sini bisa kita gunakan. Kemudian di courses itu nanti kita akan muncul add material. Di dalam add material ini kita bisa bikin folder, misalkan foldernya materi tentang apa. Kemudian assessment, di mana assessment ini digunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas ataupun mengupload file berupa materi pelajaran atau file-file yang mendukung terhadap materi pelajaran itu. Kemudian ada tes ataupun berupa kuis yang digunakan untuk membuat atau melihat kuis yang tersedia. Pada tes ini terdapat beberapa jenis soal, bisa berbentuk pilihan ganda ataupun benar salah, menjodohkan, isian singkat dan lain-lain. Dan tentunya soal ini biasanya bisa berbentuk tugas. Ini bisa dikerjakan di rumah ataupun kita gunakan lab komputer, sehingga siswa itu bisa terkontrol, ataupun bisa kita tugaskan di rumah. Jadi meskipun tugas ditugaskan di rumah, tapi guru masih bisa mengontrolnya dari jarak jauh. Kemudian ada file, ini berbentuk link, bisa berupa isi materi yang berupa file, di mana file ini memiliki tautan tertentu. Kemudian discussion, di mana diskusi ini untuk berdiskusi bersama dalam satu proses. Jadi kita buat diskusi kelas, misalkan di diskusi kelas itu
bisa saling share, bisa saling tanya jawab dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada add media album, di mana media album ini berupa kumpulan foto-foto, dan foto-foto ini diupload. Biasanya foto-foto ini sebagai, misalkan yang pernah saya gunakan adalah sebagai contoh untuk renungan. Misalkan kita membuat sebuah materi, sebelum berlanjut ke materi atau membahas materi itu, kita gunakan foto dulu, dan foto itu kita tugaskan kepada anak untuk membuat komentar tentang foto itu. Kemudian selain itu ada grup atau kelompok, di mana di grup kelompok ini layaknya seperti kita membuat sebuah grup dalam media sosial yang lain misalkan, ataupun ya di grup WA misalkan dan lain sebagainya. Kemudian resources ini berbentuk sumber belajar. Nah, untuk selanjutnya bagaimana untuk bisa masuk psikologi, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat akun psikologi. Paling tidak tampilannya seperti ini. Nah, di sana muncul atau ada menu sign up. Nah, ketika kita klik sign up, maka akan muncul sign up for psikologi, instructor ataupun student. Nah, bagi guru kita klik instructor. Nah, kemudian ketika kita pilih instructor, dia akan muncul tampilan di bawah ini berupa registrasi yang harus dimiliki dengan memasukkan nama, kemudian alamat email dan seterusnya, sehingga kalau sudah masuk itu akan muncul dan langsung kita bisa gunakan. Tampilannya seperti ini. Bisa kita upload foto kita sebagai guru atau instructor dan seterusnya. Nah, kemudian untuk bisa diakses oleh siswa, tentunya siswa itu harus membuat akun. Demikian pula siswa harus memiliki email sebagai alamat, sebagai akun untuk masuk ke psikologi itu. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, itu harus seorang guru harus memberikan dulu kode aksesnya. Seperti tampilan di bawah ini. Berikut ini contoh kode akses. Pada kode ini sebelum siswa masuk maka akan diminta kode dulu. Terus selanjutnya setelah siswa mengisi kode akses akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian siswa disuruh meregister beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tentunya langsung bisa kita gunakan. Nah, setelah melakukan registrasi maka akun telah selesai dibuat. Nah, untuk selanjutnya bagaimana proses pembuatan kursus atau pembuatan kelas? Bapak Ibu guru, gampang saja, kita tinggal klik kursisnya, kemudian akan muncul gambar berikut ini, isilah keterangan kelas, kemudian ya kita contohkan misalkan kelas berapa, mengajar kelas berapa, kemudian nanti pelajarannya seperti apa. Sehingga sampai pada tahap ini Anda telah membuat kelas dengan kode akses yang berada di pojok sebelah kiri bawah. Nah, ini bisa dibagikan kepada siswa. Dalam kelas yang telah Anda buat dapat memberikan tugas, kuis, mengunggah file, mengadakan diskusi, menambah halaman maupun mengunggah foto dengan mengklik add material yang seperti tadi dijelaskan. Nah, ini contohnya add material ini. Jadi kita bisa membuat
media gambar, kemudian diskusi kelas, membuat tugas-tugas, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk saat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.